Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, tidak terasa kita sudah bertemu pada sesi ketujuh, di mana di sesi ketujuh ini teman-teman harus mengerjakan tugas terakhir atau tugas ketiganya teman-teman. Nah, jadi pastikan tugas pertama dan tugas keduanya teman-teman itu sudah diupload. Nah, ketika nanti ada hal-hal yang belum saya nilai atau belum saya memberikan komentar, teman-teman bisa langsung chat saya di e-learning ya. Jadi pada sesi ketujuh ini kita akan membahas tentang pendidikan bagi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Biasanya pendidikan bagi anak-anak kesulitan belajar ini bukan pada kemampuan kecerdasan yang rendah, tapi melainkan pada gangguan-gangguan mereka dalam menerima, kemudian mengolah ataupun menyampaikan informasi. Nah, kondisi ini bisa mencakup yang biasanya teman-teman sering dengar, itu adalah anak-anak yang mengalami kesulitan membaca seperti disleksia, kemudian anak-anak yang mengalami kesulitan untuk menulis atau disgrafia, atau teman-teman juga mungkin pernah mendengar diskalkulia yang berhubungan dengan kesulitan berhitung. Nah, serta ada juga beberapa anak-anak yang mengalami gangguan konsentrasi atau mereka sulit untuk berkonsentrasi pada proses pembelajarannya. Kita sebagai guru itu perlu memberikan pembelajaran yang bervariatif agar anak-anak kita dengan segala hambatan atau kesulitan belajarnya itu bisa terpenuhi. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan pendekatan secara individual atau mendampingi siswa satu persatu ketika teman-teman melihat ciri-ciri ataupun karakteristik ternyata mereka mengalami kesulitan-kesulitan itu. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan pendekatan yang fleksibel ataupun pendekatan yang berpusat pada kekuatannya anak. Nah, jadi di sini pastikan ketika melakukan proses pembelajaran, teman-teman menggunakan metode dan media belajar yang menarik. Selain itu, teman-teman juga harus memberikan pembelajaran secara bertahap. Pastikan ketika satu konsep itu sudah bisa dipahami oleh mereka, teman-teman naik ke konsep yang lebih tinggi. Karena jika ada anak yang belum selesai pada konsep dasarnya, itu akan sulit untuk masuk ke konsep yang lebih tingginya lagi. Dan biasanya di situ akan terjadi kesulitan belajar. Nah, deteksi dini, kemudian kerjasama ataupun kolaborasi dengan orang tua itu sangat diperlukan untuk mencegah kesulitan-kesulitan belajar ini terjadi pada anak-anak peserta didik kita. Nah, pastikan teman-teman membaca modul ataupun materi-materi diinisiasi pada e-learningnya teman-teman untuk dapat memahami permasalahan-permasalahan kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didiknya. Nah, jangan lupa untuk aktif pada ruang diskusi ya. Terima kasih untuk hari ini. Di sesi ketujuh tidak terasa minggu depan adalah sesi kita yang terakhir. Jadi teman-teman harus memahami sekali materi-materi yang sudah kita pelajari selama 7 sesi ini. Terima kasih, semoga sehat selalu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.